seluruh peserta webinar yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dinda yang pada kesempatan kali ini akan mendampingi Bapak dan Ibu sebagai moderator dalam webinar yang diselenggarakan oleh Nas Media dengan tema Publikasi Ilmiah Berintegritas, Strategi Optimasi Site.ai dan Atlas.ti untuk Akselerasi Karya Dosen Standar Dikti. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan ini. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya mengundang CEO Nas Media, Bapak Nur Amin Saleh, untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar pada pagi hari ini. Kepada Pak Nur Amin Saleh, kami persilahkan. Bismillah. Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra SM MSM. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Astongkara sehat, Mas. Ya. Yang saya hormati pula ada Ibu Manajer Operasional Nas Media Wilayah Jakarta, Ibu Wakia, MC dan seluruh panitia pelaksana yang 100% adalah tim dari Nas Media, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Izinkan saya membuka dengan satu gagasan sederhana, tetapi ini yang sifatnya mendasar dan fundamental yang menjadi bahan diskursus kami. Yaitu hari ini itu sangat banyak akademisi tidak dapat lagi diukur dengan gelarnya. Karena gelar itu sangat banyak akademisi sudah memiliki gelar yang banyak. Tetapi apa yang menjadi indikator dasar kita untuk bisa mengukur yaitu kita harus mempelajari atau menyelam lebih dalam terkait jejak intelektual yang ia tinggalkan dan melalui publikasi. Karena kita tahu bahwa hari ini ide itu dan data itu sangat banyak, tapi tidak banyak yang mampu mengimplementasikannya dalam bentuk karya yang berdampak. Nah, masalahnya itu bukan pada kapasitas, tetapi pada cara kita mengolah proses berpikir dan proses memproduksi ilmiah tersebut. Nah, perkembangan teknologi hari ini itu tidak bisa kita anggap remeh, tetapi itu akan bisa menjadi tools yang sangat luar biasa dan nanti ke depannya akan menjadi fokus diskursus kita di dalam webinar ini. Dan lebih daripada itu tentang bagaimana kita bisa menghadirkan strategi untuk mempercepat menghadirkan kualitas-kualitas dari apa yang kita pikirkan. Dan tentunya menjaga integritas kita juga sebagai fondasi seorang akademisi, yaitu fondasi utama keilmuan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit saya memperjelas bahwa Nas Media adalah bukan sekadar penerbit, tetapi kami juga menempatkan diri sebagai bagian dari ekosistem akademik. Kami merasa terpanggil untuk turun langsung untuk bagaimana kita sama-sama memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Tugas kami adalah bagaimana bisa buku-buku yang luaran terbitan itu bisa berkualitas dan bisa menjadi asupan gizi intelektual untuk para pembaca kita, terkhusus para mahasiswa yang nantinya akan menikmati gizi intelektual yang kita berikan di dalam buku tersebut. Sebagai bentuk komitmen kami sebagai penerbit perguruan tinggi itu terus aktif berkontribusi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Karena Dinas Media itu bukan hanya sekedar menerbitkan, kami juga mendorong karya-karya ilmiah itu yang relevan, kredibel, dan berdampak. Sebab kami percaya bahwa kemajuan pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi oleh gagasan yang ditulis oleh para dosen, para akademisi, kemudian dipublikasikan, dan tentunya adalah disebarluaskan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Tidak sedikit dosen hari ini hanya mengejar kepangkatan, padahal ilmu yang di dalam buku tersebut sangat luar biasa. Sangat penting untuk bisa dipublikasikan dan disebarluaskan. Sehingga kita bisa menitik beratkan. Sebenarnya ada hal yang menjadi kontradiktif di dalam sistem pendidikan kita yang dimana yang dominan
muncul di beranda-beranda kita adalah orang-orang yang para influencer yang bukan memiliki basically dari akademisi. Sehingga seharusnya yang tampil untuk memberikan ilmu adalah para akademisi itu sendiri. Kami berharap kita sama-sama berjuang untuk bagaimana gizi intelektual di Indonesia, pendidikan di Indonesia itu jauh lebih baik lagi. Dan tentunya saya juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Alhamdulillah sangat banyak yang merespon webinar ini. Semoga ini menjadi langkah awal kita untuk terus bertumbuh dan tidak tertinggal oleh perubahan. Dan juga saya mengapresiasi kepada tim panitia Nasmedia dengan dedikasinya dan semangatnya sehingga webinar ini bisa terlaksana, dipersiapkan kurang lebih hampir 2 minggu. 2 minggu itu bukan waktu yang singkat dan mereka terus untuk bagaimana bisa menyampaikan pesan yang baik ini agar teman-teman, para dosen, para akademisi yang memiliki hajatan atau ingin mengetahui ilmu yang ada di dalamnya itu bisa bergabung dalam webinar tersebut. Sehingga akhirnya saya berharap apa yang kita pelajari di hari ini, apa yang kita diskusikan di hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi langkah nyata dalam menghasilkan karya ilmiah yang berintegritas. Dan saya menggarisbawahi adalah berdampak. Berdampak artinya dapat dipublikasikan dan disebarluaskan dan dirasakan langsung oleh peserta didik kita. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar publikasi ilmiah ini saya nyatakan saya buka dengan resmi. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nuramin Saleh atas sambutan dan motivasi yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan ke sesi utama, kami ingin mengajak seluruh peserta untuk melakukan foto bersama secara virtual sebagai dokumentasi kegiatan pada pagi hari ini. Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak Ibu peserta agar dapat mengaktifkan kameranya. Baik, 3, 2, 1. Oke, mungkin bisa bergaya bebas ya Bapak Ibu. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, bagaimana? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, kami memahami bahwa di tengah kesibukan Tridharma perguruan tinggi, menyusun karya ilmiah yang berkualitas seringkali menjadi tantangan tersendiri. Karena bukan hanya karena idenya yang kurang baik, tetapi banyak dosen yang harus membagi fokus antara mengajar, penelitian, pengabdian, hingga administrasi akademik. Karena itulah, webinar ini hadir bukan hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai ruang berbagi solusi agar proses publikasi ilmiah dapat menjadi lebih ringan, lebih terarah, dan tetap menjaga integritas akademik. Untuk itu, pada kesempatan yang berharga ini telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten di bidangnya. Bapak Dr. Igusti Ngurah Hadisaputra, SM, MSM. Beliau merupakan dosen dan akademisi di Universitas Pendidikan Nasional yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen. Dalam perjalanan akademiknya, beliau aktif dalam penelitian di berbagai bidang seperti manajemen bisnis, sumber daya manusia, kewirausahaan, serta pengembangan UMKM dan masyarakat. Selain aktif sebagai peneliti, beliau juga dikenal sebagai trainer penulis ilmiah, reviewer jurnal internasional, serta fasilitator dalam pemanfaatan AI untuk peningkatan kualitas publikasi ilmiah. Berbagai penghargaan juga telah beliau raih, di antaranya Excellent Research Productivity Award 2025, Best Presenter pada konferensi internasional, serta Best Paper in Management pada forum ilmiah internasional. Beliau akan membagikan bagaimana Site.ai dapat membantu memvalidasi kualitas sitasi, serta Atlas.ti dapat membantu mengelola data penelitian secara lebih sistematis.
sehingga karya ilmiah yang Bapak Ibu susun dapat lebih siap memenuhi standar publikasi akademik yang ditetapkan oleh Dikti. Baik, demi mengefisienkan waktu kepada Bapak Dr. Igusti Ngurah Hadi Saputra, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya rekan-rekan dari Nas Media. Bapak CEO Nas Media ya, tadi yang sudah menyampaikan salam pembuka luar biasa Pak. Semangatnya dan memang dedikasi dari Nas Media dan juga tim ya, Mbak Vinka, Mbak Dinda dan juga tim yang lainnya yang hari ini kita akan sharing gitu ya. Kalau tadi disampaikan bahwa proses belajar itu proses yang tanpa henti gitu ya. Kalau saya memposisikan diri, saya bukan orang yang expert gitu ya, masih merasa bodoh gitu ya. Tapi paling tidak ya marilah kita sharing bareng-bareng gitu ya. Dan saya sangat happy, sangat senang sekali, bahagia diundang oleh rekan-rekan Nas Media untuk sesi sharing bersama rekan-rekan. Mungkin ini ada yang mahasiswa juga ya, mahasiswa S2 atau mahasiswa S3. Juga ada dosen ya, rekan-rekan kolega saya dosen di berbagai universitas. Saya lihat dari peserta ya, terima kasih sudah hadir juga, gitu ya. Nah, di sesi hari ini mungkin saya akan lebih banyak bercerita, gitu ya. Bukan mengajarkan, tapi lebih kepada sharing. Bahwasanya kita sebagai dosen ini juga dituntut untuk terus belajar dan juga terus menulis, gitu ya, agar nantinya kita tidak apa namanya tidak kehilangan visibilitas di ranah akademis kan seperti itu. Nah, makanya ketika rekan-rekan Nas Media mengundang saya gitu ya, Pak Hadi bisa nggak sharing tentang gimana sih kemudian kita bisa menyusun publikasi ilmiah yang berintegritas. Terutama dengan adanya teknologi sekarang gitu ya, kita bisa memanfaatkan AI gitu ya untuk membantu proses penulisan kita. Tapi tentu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kemudian kita mampu menggunakan AI ini dengan etis gitu ya, dan juga memiliki integritas yang oke gitu ya. Karena beberapa artikel ilmiah gitu ya, baik di level internasional juga mereka ada poin gitu ya di dalam apa namanya ketika kita submit nanti kita harus disclose gitu ya. Kita harus melakukan yang namanya disclosure atau penyampaian gitu ya atau disclaimer lebih awal gitu lah bahwa kita juga menggunakan AI dalam menulis sebagian dari teks kita. Contoh misalnya ketika kita menyusun literatur review, kita menggunakan AI untuk mencari citasi dan seterusnya gitu ya. Atau mungkin ketika kita memparafrase, ketika kita apa namanya memperbaiki struktur kalimat, kita juga bisa menggunakan yang namanya AI. Tapi untuk di sesi hari ini gitu ya, saya ingin sharing tentang optimasi penggunaan site AI gitu ya dan juga Atlas TI gitu ya. Ini sangat membantu Bapak Ibu karena selama saya melakukan penelitian gitu ya, baik secara individu maupun kolaboratif bersama rekan-rekan dosen dan juga mahasiswa saya gitu ya, kami juga mencoba gitu ya berkolaborasi atau menggunakan teknologi dengan adanya dua tools ini gitu ya, saya bilang tools ini sangat membantu kita. Terutama tadi disampaikan peran dosen dengan tridharmanya yang cukup banyak gitu ya. Belum lagi seperti saya gitu ya, menjabat di struktural, waktu kita sudah habis gitu ya di administratif gitu ya. Terus gimana caranya kita menghasilkan karya ilmiah yang memang berintegritas. Nah, ini salah satu teknis yang membantu kita dalam menyusun karya ilmiah yang berkualitas. Dibantu next operator. Oke, ini kemudian menjadi tantangan nyata, gitu ya. Tantangan nyata oleh seluruh dosen di Indonesia. Aturan yang terakhir untuk naik jabatan fungsional, kita juga dituntut untuk punya publikasi gitu ya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Apalagi kalau seperti yang saya tahu untuk ke guru besar gitu ya, kita paling tidak harus punya apa namanya artikel ilmiah terindeks Scopus dengan nilai impact factor tertentu gitu ya dan juga SCR tertentu gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita gitu ya. Bagaimana kemudian kita apakah kita nanti akan publish atau perish?
akan muncul di ranah akademisi atau malah kita malah menjadi yang terbelakang gitu ya. Publish kita muncul di market di ranah akademisi gitu ya, di lingkungan akademis, dan peris gitu ya, atau kita malah tersingkir gitu ya, karena kita tidak menulis artikel-artikel yang berkualitas dan berdampak seperti tadi yang disampaikan. Dan tentu ini kemudian menjadi isu yang cukup hangat juga gitu ya, terkait dengan integritas, plagiarisme, kemudian ada manipulasi sitasi, penyalahgunaan AI gitu ya. Ini juga menjadi ancaman yang cukup nyata dan menjadi tantangan tersendiri. Terlebih lagi tuntutan dari aturan gitu ya, aturan dikti, standar dari dikti itu kita harus bisa mengikuti aturan tersebut gitu ya. Harus memenuhi yang namanya luaran penelitian dan publikasi yang berdampak gitu ya. Terlebih lagi harus terverifikasi dan juga harus transparan. Karena beberapa case pernah terjadi gitu ya, ketika kenaikan jabatan fungsional dicek jurnalnya gitu ya, ternyata jurnalnya terindikasi predatory. Belum lagi ada plagiarisme gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri nih untuk kita gitu ya, sebagai dosen, bahwasanya kita harus menulis gitu ya, atau kita nanti akan kehilangan nama kita di dunia akademisi gitu ya, atau di kacamata penulis gitu ya. Dan masalah integritas menjadi isu juga, terlebih lagi kita harus mengikuti standar aturan dikti, terutama untuk kenaikan jabatan fungsional. Bagi rekan-rekan dosen, ini sangat apa namanya, menjadi beban tersendiri ya. Saya pun berpikir gitu ya, saya saat ini masih asisten ahli gitu ya, untuk naik ke lektor gitu ya, kalau nggak salah itu minimal Sinta 3456 itu sebagai syarat khusus. Kemudian untuk naik ke lektor kepala harus punya Sinta 1, Sinta 2 atau Scopus gitu ya. Ke lektor kepala, kemudian ke guru besar pun seperti itu. Jadi ada tantangan tersendiri yang harus kita eh, lewati gitu ya, ketika kita akan naik jenjang, terutama di jabatan fungsional atau jabatan akademik sebagai seorang dosen. Boleh dibantu next? Boleh dibantu next, operator? Oke. Nah, ini. Nah, kita juga harus memahami bahwa ketika kita menulis gitu ya, menulis artikel ilmiah, kita kan harus mengejar yang namanya ranking, mengejar yang namanya reputasi gitu ya. Makanya kita harus memperhatikan beberapa hal ini ketika kita mau mencari jurnal, rumah jurnal atau publisher gitu ya. Kita harus lihat apakah dia diakui secara basis data internasional gitu ya. Kalau di Dikti yang diakui baik Scopus, WOS gitu ya. Kemudian dilihat juga kuartil ranknya, SJR dan juga impact factor termasuk Q ranknya, masuk kuartil 1K, 2K, 3K, 4K gitu ya kalau Scopus, dan juga di Sinta secara nasional gitu ya, Sinta 1 sampai Sinta 6 gitu ya. Nah, ketika kita mencari jurnal ini gitu ya, kita juga bisa melihat gitu ya, dampak dari jurnal ini seberapa ke depannya gitu ya. Kalau di aturan Permendikti itu memiliki impact factor tertentu gitu ya. Untuk level STEM itu ada impact faktornya, sosial humaniora juga ada impact factor tertentu yang harus kita lewati sebagai syarat khusus untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Dan terkadang ini menjadi kesulitan gitu ya untuk teman-teman bisa tembus ke jurnal-jurnal yang bereputasi. Pengalaman saya menulis artikel sejauh ini yang sudah publish itu di Q1, Q3, dan juga ada yang Tridex Scopus non-Q gitu ya, karena ada proceeding conference gitu ya. Dan ketika menulis itu pun saya juga sangat terbantu dengan adanya teknologi gitu ya. Saya menggunakan tools, saya menggunakan AI, tapi tentu not fully using AI gitu ya. Karena ada beberapa hal yang harus kita validasi, kita harus telah kembali dalam penggunaan AI itu tersendiri. Maka kemudian ketika saya menulis, saya kemudian memposisikan AI gitu ya, sebagai bantuan atau rekan gitu ya, augmented intelligence, di mana ia kemudian mampu memperluas kapasitas kita sebagai peneliti, tapi tidak menggantikan judgement dan integritas intelektual kita sebagai akademisi.
Nah, secara prinsip, kalau dari beberapa buku yang saya baca tentang penggunaan ethical AI, termasuk saya juga AI instructor gitu ya, kita boleh menggunakan AI gitu ya, tapi kita harus responsibel gitu ya. Responsibelnya dalam hal apa? Bahwa kita harus menggunakan AI ini secara transparan gitu ya, dan kita verifikasi dengan kesadaran penuh gitu ya, baru kita kemudian gunakan dalam penelitian kita. Karena sering sekali terjadi teman-teman ketika menggunakan AI itu sekadar copy paste gitu ya, atau sekadar apa namanya, ambil saja dari hasil AI itu tadi gitu ya, tanpa melihat sumbernya valid atau tidak gitu ya. Kemudian secara kalimat sejalan nggak dengan penelitian kita gitu, dan seterusnya. Jadi kita juga harus memposisikan AI dalam ekosistem riset sebagai sosok yang membantu kita gitu ya, bukan pengganti kita gitu ya, tapi sebagai sosok yang membantu, asisten gitu ya, asistensi gitu ya. Dan di beberapa jurnal, saya baca di beberapa jurnal baik di Scopus maupun WOS, itu ada disclosure-nya seperti tadi yang saya sampaikan, ada disclosure bahwa ethical using AI itu sebatas apa? Apakah untuk parafrase kah? Atau mungkin membantu menuliskan narasi kalimat kah gitu ya? Atau menulis apa, pendapat sitasi secara sebagian, bukan fully gitu ya. Itu ada dan boleh gitu ya. Di beberapa artikel itu mendukung yang namanya disclosure itu tadi gitu. Next. Oke. Ini kemudian yang menjadi fondasi integritas ilmiah dalam era AI gitu ya. Kita harus meyakinkan atau memastikan bahwa kita jujur secara akademik. Sebagai seorang peneliti gitu ya, kita harus menjaga integritas kita gitu ya. Kita harus melaporkan data, melaporkan metode, melaporkan temuan kita secara akurat tanpa fabrikasi, tanpa manipulasi. Nah, terkadang gitu ya, ketika menggunakan AI gitu ya, teman-teman ini kemudian asal mentah gitu ya, ngambil dari AI gitu ya, tanpa tahu ini benar nggak metodenya gitu ya, ini benar nggak hasilnya gitu ya. Nah, tugas kita sebagai seorang akademisi tentu harus menjaga yang namanya kejujuran, integritas kita harus dijaga di sini gitu ya. Agar nantinya kita mampu memberikan hasil yang transparan. Bukan cuma hasil tapi juga transparan di metodologi gitu ya. Prosedur risetnya jelas gitu ya. Kemudian pembaca mampu memahami dengan baik gitu ya. Bahkan menilainya dengan baik, terutama reviewer gitu ya. Dan juga mampu mereplikasi model ke depannya atau temuan kita ke depannya. Dan fondasi lain yang juga harus kita pahami adalah ketika kita menggunakan AI dalam dalam penulisan ilmiah kita gitu ya. Nah, ini reproducibility-nya seperti mampu digunakan datanya, metodenya sama gitu ya, tapi sahih gitu ya, bukan dari hasil fabrikasi. Kita tetap melakukan penelitian yang baik dan benar secara etis. Nah, ini terakhir terkait dengan integritas ilmiah dalam era AI, terkait dengan ethical citation. Ini sering sekali terjadi, teman. Ketika kita menggunakan AI gitu ya, AI itu memberikan jawaban atau sitasi, tapi tidak berdasarkan sumber yang akurat dan relevan, gitu ya. Muncullah yang namanya self-citation yang berlebihan, dan juga muncul yang namanya citation manipulation atau citation hallucination. Ini pernah terjadi, teman-teman. Ketika menulis literatur review gitu ya, kita serahkan kepada AI untuk menyusun literatur review, tapi sumber artikelnya itu nggak jelas gitu ya, bahkan fake dia ya, palsu gitu ya. Ketika kita trace back, nah ini akan menjadi problem ke depan, dan ini menjadi temuan di banyak tulisan gitu ya. Bahkan sampai ada yang di retract tulisan yang sudah publish di artikel ilmiah bereputasi internasional karena ketahuan ada yang namanya sitasinya yang palsu gitu ya, hallucination. Ketika di traceback, ternyata ini hasilnya dari GPT, ChatGPT, atau dia dummy citation gitu ya, bukan citasi yang asli yang bersumber dari artikel ilmiah yang sudah publish dan bisa diakses. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, resiko dari penggunaan AI. Ada hallucination citation.
Kemudian ada fabricated citation, citasi yang palsu gitu ya. Sumber bacaan yang palsu yang kemudian muncul dalam literatur review kita. Ya. Memang terkesannya kalimat citasinya itu valid, nyata gitu ya, tapi setelah kita cross check dari artikelnya, linknya gitu ya, link doi-nya, kemudian sumbernya gitu ya, ternyata itu palsu gitu ya. Ya, kemudian muncul yang namanya bias algoritmik gitu ya. AI ini cenderung dia mengambil satu sumber tertentu saja gitu ya, tanpa dia membandingkan dengan sumber-sumber yang lainnya. Sehingga muncul yang namanya blind spot, terutama dalam literatur review. Tuh. Nah, kalau kita bicara penggunaan AI, tadi juga saya sudah sebutkan gitu ya, kita harus disclose gitu ya. Di beberapa artikel kita harus disclose, nyatakan tools AI yang kita gunakan di bagian mana gitu ya. Itu harus. Kemudian prinsip yang harus kita perhatikan lagi adalah kita juga harus mampu melakukan yang namanya verifikasi secara manual, di mana human in the loop ini adalah proses kita gitu ya. Setiap output yang dikeluarkan oleh AI gitu ya, itu wajib diverifikasi oleh peneliti gitu ya. AI memang mengusulkan, tapi manusialah yang memutuskan. Makanya tadi saya bilang, AI di sini adalah augmented intelligence gitu ya. Augmented intelligence, intelijensi buatan gitu ya, yang membantu kita sebagai asisten dalam penulisan, bukan dia yang menulis gitu ya. Karena pada ujung-ujungnya nama kita yang akan terpajang, sehingga kitalah yang harus menjadi verifikatornya gitu ya. Jadi ada human in the loop. Dan kita juga harus memastikan bahwa kita gunakan triangulasi sumber, konfirmasi klaim yang dikeluarkan oleh AI gitu ya, dari sumber-sumber yang dapat diverifikasi keasliannya. Kalau saya biasanya saya ngecek gitu ya. Ketika saya menggunakan GPT gitu ya, saya akan ngecek ini sumbernya bisa di traceback nggak? Gitu ya. Kalau nggak bisa di traceback, saya nggak akan pakai. Gitu. Nah, makanya kemudian saya gunakan tools yang lain gitu ya sebagai pembandingnya gitu ya. Dan juga kita cari sumber bacaannya yang lebih kredibel gitu ya. Entah di Scopus, entah di Web of Science, entah di Elsevier dan seterusnya. Jadi memang saya selalu melakukan yang namanya verifikasi. Saya selalu melakukan yang namanya triangulasi. Makanya peran saya di sini ketika menggunakan AI adalah selain kita memberikan prompting gitu ya, kita juga memverifikasi hasilnya sebelum akhirnya kita tempel dalam artikel ilmiah yang kita tulis nantinya. Next. Nah, salah satu tools yang kemudian membantu saya gitu ya ketika menulis terutama di bagian latar belakang, kemudian literatur review gitu ya, tinjauan pustaka gitu ya. Saya menggunakan tools yang namanya Site.ai. Nah, Site.ai ini adalah satu website platform gitu ya, yang kemudian membantu kita untuk menganalisis gitu ya, bagaimana sitasi atau artikel itu digunakan oleh peneliti-peneliti lain, gitu ya. Apakah mendukung, membantah, atau sekedar menjemput klaim ilmiahnya. Nah, dalam set AI ini kita juga nanti bisa melihat gitu ya sumber referensi yang digunakan itu seperti apa, dari mana asalnya gitu ya. Kemudian keterkaitan antara paper yang satu dengan paper lainnya seperti apa gitu ya. Itu bisa kita gunakan. Kalau untuk saya gitu ya, site AI ini gitu ya, membantu kita dalam menyusun yang namanya database gitu ya. Database terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang kita gunakan sebagai acuan dalam penelitian kita. Maka dari itu next, fitur utama dan juga cara kerja dari site AI ini kemudian sangat membantu kita dalam membangun argumen gitu ya, yang tentunya berbasis bukti gitu ya, yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Boleh dibantu next? Oke. Ini beberapa fitur utama dan cara kerja gitu ya ketika kita menggunakan set AI gitu ya. Kita bisa melihat supporting citation, contrasting citation, mentioning citation, dan juga kita mampu melihat yang namanya reliability filtering. Kita bisa melihat artikel-artikel mana yang kemudian mendukung klaim eh, dan juga mendukung apa sitasi-sitasi yang membantu kita dalam memperkuat validitas argumen kita.
Dan selain supporting, ini juga bisa membantu kita untuk mencari gitu ya, artikel mana atau teori mana, pustaka mana yang kemudian kontras terhadap klaim yang tadi disampaikan gitu ya. Sampai juga kita nanti akan melihat sitasi-sitasi atau artikel-artikel mana saja yang sudah memention artikel utama rujukan kita gitu ya. Dan juga kita melihat bahwa sumber ini memang terpercaya. Ya. Jadi fitur utama dan cara kerja Site AI ini seperti itu. Jadi kita akan sangat terbantu sekali ketika kita menyusun literatur review. Gitu ya. Next. Nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu bagaimana penggunaan Set AI gitu ya, secara overview gitu ya. Memang ketika kita menggunakan Set AI, kita nanti akan memasukkan prompting terkait dengan penelitian apa yang sedang kita lakukan. Nah, dari situ kemudian dia akan membantu kita juga dalam mengidentifikasi artikel-artikel kunci dari prompt yang kita masukkan. Kemudian dia juga akan menganalisis konteks citasinya, apakah membantah, mengkonfirmasi, atau memperluas gitu ya. Gitu. Sampai nanti pada akhirnya dia akan membantu kita untuk memapping support versus kontrasnya seperti apa. Dan dari situ baru di akhir kita akan dapat membangun argumentasi berbasis evidence, berbasis pustaka yang valid, yang reliable, yang trusted gitu ya. Nah, kenapa saya menganjurkan Site AI ini gitu ya? Karena setelah saya pelajari gitu ya, Site AI ini gitu ya, dia nggak sembarangan ngambil artikel gitu ya. Dari Site AI ini saya pelajari gitu ya, bahwa dia mengambil artikelnya itu dari database-nya Web of Science gitu ya. Kalau Web of Science secara otomatis itu sudah diakui di level internasional, publikasi internasional. Karena beberapa banyak artikel, terutama yang terindeks Scopus, juga dia masuk dalam Web of Science gitu ya. Nah, maka dari itu saya lebih menggunakan yang namanya Set AI ketika saya menyusun argumentasi terutama di bagian literatur review gitu ya. Nah, mungkin saya akan share ya rekan-rekan ya terkait dengan penggunaan Set AI. Jadi saya izin ya sambil praktek gitu ya. Nah, ini adalah tampilan Site AI, Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan Site AI. Dia sangat membantu kita ketika kita menyusun yang namanya literatur review gitu ya. Apa yang dia lakukan gitu ya? Dia melihat yang namanya literatur review. Dia akan membantu men-summarize gitu ya topik yang kita bahas dalam artikel penelitian kita gitu ya. Kemudian membantu membuat summary gitu ya untuk literatur review. Dan setelah itu dia juga melakukan yang namanya fact checking. Apakah klaim yang dinarasikan oleh AI ini itu supported atau contradicted. Dilampirkan juga dengan referensi yang dia gunakan. Kemudian relevan papernya gitu ya, apa saja yang relevan papernya, yang mendukung, yang kontras gitu ya. Dan juga dia bisa staying current atau up to date. Termasuk dia juga bisa melihat hasil-hasil dari paten yang sudah didaftarkan. Dan penggunaan Site AI ini gitu ya, dia sumbernya dari 280 juta plus plus gitu ya, lebih gitu ya, full text artikel. Dan memang basisnya ngambilnya dari Web of Science seperti yang tadi saya sampaikan. Gitu ya. Dan terlebih lagi gitu ya, dia bisa extracting yang namanya reference gitu ya. Nanti bisa kita ekspor reference daftar pustakanya gitu ya dalam bentuk file gitu ya. Apakah itu nanti bisa dimasukkan ke Zotero, ke Mendeley gitu ya. Itu bisa. Dengan citation style yang juga bisa kita gonta-ganti gitu ya. Bahkan yang menariknya lagi, Site AI ini sudah mendukung yang namanya penggunaan mode gitu ya, mode yang beragam ya, mulai dari GPT maupun cloud gitu ya. Kalau yang terakhir yang saya coba sudah menggunakan Cloud Opus 4.6 gitu. Memang secara speed dia akan lebih lambat ketika dia memproses logika berpikir atau
mencari literaturnya, tapi secara intelligence saya akui dia cukup brilian gitu ya. Ketika menyusun yang namanya eh, karya gitu ya, atau tulisan gitu ya, dalam bentuk literatur review gitu ya. Dan nanti juga kita bisa pakai gitu ya. Misalnya kita mau berapa publikasi yang kita jadikan bahan untuk sitasi gitu ya, atau kita review atau kita resume gitu ya. Berasal dari apa gitu ya? Bisa jadi dari research paper, dari patents atau dari eh, keduanya, kombinasi keduanya gitu ya. Nah, tahunnya juga kita bisa checking. Biasanya kalau penelitian kan kita pakainya 5 sampai 10 tahun ke belakang untuk menjaga yang namanya current gitu ya, atau up to date-nya seperti apa gitu ya. Nah, itu beberapa beberapa fitur yang sangat membantu banget gitu ya untuk saya ketika saya menyusun yang namanya standar atau literatur review gitu ya. Nah, mari kita coba praktek gitu ya. Mungkin di kolom komen bisa diketik ya Bapak Ibu ya. Kira-kira gitu ya, topik penelitian yang Bapak Ibu inginkan itu apa? Apa kira-kira topik penelitian yang Bapak Ibu sedang lakukan? Kita akan coba bantu untuk menyusun yang namanya literatur review. Boleh di kolom komen ya, teman-teman. Nanti akan kita suruh nih si site AI ini untuk apa namanya berpikir gitu ya. Oke, HRD versus HCM. Oke. Eh, kita akan kasih nih. Ini ada Mbak Adeline Hega ya. Oke, kita akan coba ya Mbak Adeline ya. Mbak Adeline ingin meneliti terkait dengan apa sih bedanya gitu ya, HRD versus HCM gitu ya. Human Resource Department atau Development dengan Human Capital Management gitu ya. Kita boleh suruh nih si siapa namanya si site ini untuk berpikir. Promnya tetap bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, untuk menjaga apa namanya intelijensianya itu lebih oke dalam mencarinya, karena basis datanya ini kan adalah basis data jurnal internasional. Give me brief review the difference between HRD versus HCM gitu ya. Human Resource Development Development versus Human Capital Management. Oke, kita akan coba. Kita akan suruh dia berpikir. Kita suruh dia berpikir menggunakan Cloud Opus 4.6 gitu ya. Ini fitur terbarunya dia gitu ya, menggunakan AI-nya Cloud yang sudah up to date atau current gitu ya. Respon lengthnya bisa kita set. Mau yang short, medium, atau long. Kalau short ini biasanya dia kalimat apa buat paragraf pendek dia ya. Ya kurang lebih 1-2 paragraf gitu ya. Kalau medium ya bisa lebih panjang lagi. Long ini yang cukup kompleks gitu ya. Karena dia sampai bikin subbab gitu ya atau sub pembahasan. Biasanya seperti itu. Kita akan coba gitu ya. Kita akan coba menggunakan yang eh, medium dulu deh gitu ya. Kemudian evidence-nya mau pakai berapa artikel nih misalnya. Kita misal pakai ya 20 dulu lah biar nggak terlalu lama dia mikirnya gitu ya. Berasal dari research paper. Oke. Preference-nya kita ambil dari all ranking gitu ya. Misal dari 2015 sampai 2025, 10 tahun ke belakang. Publication tipenya kita ambil fokus di artikel. Tapi dia juga bisa ngambilnya dari buku, dari review, dari case report, dan seterusnya. Dari ada banyak sekali yang bisa dia akses sebenarnya. Kita fokusnya di artikel dulu ya, Mbak. Oke. Oke, ini kita buat outputnya apakah dalam bentuk chat gitu ya. Kalau chat dia bentuknya dalam narasi paragraf gitu ya. Dan kita bisa sambil ngobrol sama dia untuk nyuruh dia nelaah lagi lebih lanjut. Tapi ada juga dalam bentuk table. Dalam bentuk table dia akan mengelompokkan. Kira-kira paper A menjelaskan tentang apa, paper B menjelaskan tentang apa. Di situ kita bisa melihat yang namanya
perbedaan, persamaan. Jadi kita bisa comparing dari masing-masing paper. Ya. Kita coba pakai chat dulu ya, teman-teman. Oke, kita akan suruh dia berpikir gitu ya. Brief review the difference perbedaan antara human resource development versus human capital management. Nah, sambil nunggu nih. Dia akan berpikir nih, dia akan melakukan yang namanya mapping terlebih dahulu. Kira-kira dari keywords yang kita masukkan gitu ya, dia kemudian mencari sumbernya. Nah, ini kemudian dia buat. Dia sudah memunculkan hasilnya. Dari 20 sources yang kita minta dari dia gitu ya, dengan rentang 2015 sampai 2020 gitu ya. Oke, dia udah langsung membuat yang namanya review sederhana. Ini sudah memunculkan angka-angka citasi, nanti bisa kita cek, cross check gitu ya, sumbernya dari mana saja. Oke, oke, dia masih menulis ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau kita pakai yang Cloud Opus, dia memang waktu berpikirnya akan lebih lama gitu ya, tapi dia akan lebih kompleks berpikirnya. Ya. Waktu yang digunakan akan lebih panjang, tapi pola pikirnya akan lebih kompleks. Nih, dia masih memfinalisasi jawabannya dia gitu ya berdasarkan dari 20 sumber yang kita minta. Ya, kita suruh dia nge-review 20 artikel yang bebas dia bisa pilih dengan rentang waktu 2015 sampai 2025. Sampai dia lakukan yang namanya double checking. Nah, ini pentingnya. Dia juga melakukan verifikasi, Bapak Ibu. AI melakukan verifikasi, di akhir kita juga melakukan yang namanya verifikasi lagi. Benar nggak sih gitu ya? Apa yang dia tulis, dia memang sudah fact check gitu ya. Dia melakukan yang namanya pengecekan fakta gitu ya. Tapi pada akhirnya kita juga harus mengecek faktanya benar atau tidak gitu ya. Yang dia tulis benar atau tidak, sumbernya sahih atau tidak, valid atau tidak. Itu bisa kita trace back. Ini dia masih, nah, fact check sampai ada dia diterima fact-nya, ada yang di reject gitu ya. Tuh, dia sampai dari 20 artikel gitu ya, dia verified-nya 15 dan 5 artikel itu reject. Kayaknya nggak sejalan sama sama prompt kita gitu ya. Nah, ini hasilnya dari dia gitu ya. Perbedaan antara human resource eh, share screen. Oke. Belum kelihatan ya share-nya ya? Kok tadi? Sudah kelihatan? Tadi sudah kelihatan, Pak. Oh, tadi sudah kelihatan. Iya. Eh, ini. Sudah kelihatan belum? Sudah ya. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Dari prompting yang kita lakukan tadi, brief review about human resource development versus human capital management dari 20 sumber eh, tahun 2015 sampai 2025. Nah, itu udah menghasilkan ini. Nih, jurnal-jurnalnya, citasinya dari mana saja kita bisa cek. Oh, dari tulisannya Fatmawati 2020 gitu ya. Oh, dari tulisannya Uraon 2017 gitu ya. Oh, dari tulisannya siapa lagi? Sablok et al. 2017 dan seterusnya. Gitu. Kita bisa trace back Bapak Ibu. Kita cek Fatmawati gitu ya. Kita bisa cek di sini. Bener nggak tulisannya itu real nggak? Gitu ya. Kita bisa yang namanya checking juga. Tadi saya klik punyanya Fatmawati gitu ya. Oke. Ini tadi saya trace back nih. Muncul nih. Tulisannya Despande Fatmawati di tahun 2020. Nah, tulisannya ya, kita bisa lihat PDF-nya gitu ya. Benar ternyata gitu ya. Di mana dia publish-nya gitu ya. Tuh, benar dia ada nih. Ada nih PDF-nya gitu ya. Evaluation of Human Resource Department. Kita bisa lihat hasilnya bahwa memang benar-benar ada paper yang dirujuk gitu ya. Itu bisa kita tampilkan di situ gitu ya. Ya, hasilnya udah cukup kompleks ya teman-teman ya. Nah, ini perbedaannya sampai dia membentuk yang namanya conclusion. In summary, bedanya HRD dan HCM itu apa gitu ya. Persamaannya itu apa. Itu bisa kita uh, tampilkan.
ini penggunaan yang namanya Site AI. Kalau menurut teman-teman gitu ya, membantu nggak ketika kita menyusun yang namanya literatur review atau tinjauan pustaka? Dari apa yang sudah saya share di layar gitu ya. Akan sangat mudah nggak teman-teman eh, menelurkan atau menuliskan, menarasikan yang namanya literatur review? Memang hasilnya ini pada akhirnya tidak akan semua kita masukkan dalam tulisan kita, gitu. Tapi paling tidak ini sangat membantu kita melihat gitu ya logika berpikir dan juga bagaimana kita akan menulis gitu ya literatur review kita ke depannya. Kita tinggal ambil key points atau narasi-narasi atau sitasi-sitasi penting yang akan kita masukkan ke dalam tinjauan pustaka kita. Dan referensinya sudah ada gitu ya. Kita tinggal cite aja langsung atau sitasi langsung gitu ya. Kita tinggal buat saja sitasi. Oke, wah luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Ini komen-komennya sangat positif ya. Mbak Wenti, oh sangat membantu. Mbak Asri sangat membantu. Putri sangat membantu. Mbak Imelda, ya. Oke, jadi ini sangat membantu kita sekali ketika kita menulis. Tapi tetap ketika kita sudah melihat hasilnya gitu ya, kita juga harus melakukan verifikasi. Verifikasi kira-kira gitu ya, yang mana saja yang akan kita masukkan ke artikel kita atau ke manuskrip kita. Itu yang akan kita tulis di dalam artikel kita nanti. Ini baru satu tools gitu ya, Pak Ibu ya. Dan menariknya lagi gitu ya, Site AI ini sudah bisa ditandemkan dengan GPT, Bapak Ibu. Sudah bisa ditandemkan dengan GPT. Dia ada fitur yang namanya MCP. Nah, ini. Di MCP ini ya, dia bisa connect gitu ya. Connect antara ChatGPT, Cloud maupun any MCP compatible AI tools gitu ya. Kalau yang ditampilkan di sini, ini bisa di add on gitu ya. Bisa di add on. GPT kita bisa di add on dengan fiturnya si Site AI. Kenapa gitu ya? Karena kadang di GPT itu dia menghasilkan sumber yang hallucination gitu ya. GPT sejauh ini yang saya pakai sometimes gitu ya, dia GPT itu ngambil sumbernya dari apa sumber-sumber yang tidak valid dan memunculkan yang namanya hallucination citation. Nah, maka dari itu ketika menggunakan GPT ada baiknya ditandemkan dengan Site AI itu tadi. Jadi GPT akan mengambil database-nya dari database-nya si Site AI. Itu menariknya ketika kita menggunakan Site AI. Ini termasuk fitur barunya dari Site AI ini tadi. Itu. Jadi bisa di apa namanya ditambahkan source-nya Site AI ketika kita menggunakan GPT. Ini menarik nih, gitu ya. Jadi GPT kita akhirnya punya tandem belajar gitu ya. AI-nya si GPT gitu ya dengan si LLM yang digunakan oleh si Site AI. Itu menariknya menggunakan Site AI. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu oleh rekan-rekan sebelum lanjut. Boleh ditulis di kolom komen. Oke, bagaimana data yang berbentuk angka, misalnya dari BPS atau Statista? Apakah AI ini bisa menghasilkan data berbentuk gambar, grafik, diagram, atau tabel? Nah, kalau untuk Site AI ini, Mbak, izin saya sharing gitu ya, Mbak Nur Fadilah. Kalau Site AI ini, saya cuma menggunakannya dalam menuliskan bagian tinjauan pustaka atau literatur review. Nanti hasilnya akan berupa narasi seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, yang saya tampilkan gitu ya. Yang ditampilkan adalah narasi gitu ya dari sumber-sumber atau literatur-literatur ilmiah yang sudah publish di database-nya Web of Science gitu ya. Kalau mau diinfuse dengan atau digabungkan dengan baik itu data BPS, data apa namanya statistik gitu ya, dalam bentuk gambar, grafik, diagram atau tabel gitu ya. Biasanya saya tetap lakukannya secara manual. Jadi saya infuse narasi dari tinjauan pustaka yang sudah kita susun bersama gitu ya, ditambah dengan data dari BPS misalnya. Itu. Biasanya saya lakukan seperti itu.
Jadi tetap ada saya yang mengerjakan gitu ya tulisan itu gitu ya. Nggak fully apa namanya dari AI. Gitu ya. Kemudian kalau Mbak Dian untuk prompt apakah sebaiknya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk mencari sumber citasi? Kalau saran saya gitu lebih baik menggunakan bahasa Inggris. Karena apa? AI-nya si site AI ini dia lebih apa? Lebih kompatibel, lebih oke ketika kita menggunakan promptingnya dalam bahasa Inggris. Ya. Karena kadang ada beberapa key terms yang secara bahasa Indonesia itu pemaknaannya mungkin berbeda gitu ya. Mungkin si apa LLM-nya atau otaknya si Esat ini juga belum memahami bahasa Indonesia secara full gitu ya. Jadi lebih baik pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris gitu, sorry. Oke. Ya, oke. Sama-sama Mbak Nur Fadilah ya. Pak Surya, bagaimana dengan citasi berulang, Pak? Apakah ada tips untuk memperkaya sumber citasi? Nah, untuk memperkaya sumber citasi, sebenarnya kayak tadi saya bilang, gitu ya, berapa citasikah yang akan Bapak gunakan? Kalau tadi kan kita gunakan 20 ya, gitu ya. Dengan kemungkinan responnya yang short, medium maupun long, citasi 20 itu pasti akan muncul secara berulang. Maka dari itu kemudian kita harus set berapa jumlah sumber yang harus dia baca. Gitu ya. Jadi kita harus declare di awal, yang tadi saya bilang. Gitu ya. Tadi di awal kan kita cuma set 20 artikel, 20 sources gitu ya. Nah, kita juga bisa gunakan dia untuk lebih gitu ya. Bisa jadi 20 sampai 50 atau mungkin lebih daripada itu. Atau bahkan tidak kita batasi sehingga dia akan berpikirnya akan lebih kompleks lagi. Itu akan juga memperkaya citasinya dia nanti gitu ya. Jadi setting kita berapa yang kita pakai batasan dia untuk belajar itu juga sangat penting agar memberikan yang namanya kekayaan atau memperkaya yang namanya sumber citasi kita. Gitu ya, Pak Surya Mahendra. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi Mbak Adeline. Oke, adakah sumber dari paten yang layak dijadikan citasi ke Sinta dan publisher internasional? Gitu ya. Kalau di site AI ini juga dia bisa ngambilnya dari paten, gitu ya. Cuma memang untuk mengambilnya dari paten, gitu ya, kita harus upgrade subscription kita. Gitu ya. Kalau saya subscribe-nya masih pakai yang bersumber dari artikel. Kalau dari paten kita harus upgrade lagi membership kita. Kalau secara membership, kalau dari artikel ini kurang lebih sekitar 150.000 ya Bapak Ibu ya. Kalau nyari di Shopee mungkin akan lebih murah gitu ya. Tapi itu akun sharing biasanya. Kalau saya pakai akun saya sendiri, saya bayar pribadi, itu kurang lebih 150.000 per bulan. Jadi masih worth it lah kita gunakan. Gitu ya. Itu. Kemudian apakah XLR cenderung ditolak oleh Scopus gitu ya? Saya dapat info dari reviewer jurnal Q1 mengirimkan SLR ke 100 dengan Scopus tapi ditolak. Sedangkan saya sering melihat SLR di Scopus. Adakah alasan lain? Apakah alasan lain apa selain scope administrative format? Oke. Kalau publisher yang ramah SLR memang belakangan ini sangat sering gitu ya SLR itu tembus Scopus gitu ya. Tapi pada akhirnya karena terlalu banyak orang-orang yang publish SLR, pada akhirnya mungkin publisher itu melihat. Gitu ya. Kalau SLR itu kan cuma sebatas kita apa membuat yang namanya review gitu ya, review teori, review dari publikasi-publikasi yang sudah ada gitu ya. Kemudian kita melihat gapnya di mana gitu ya. Sehingga dia hasilnya bukan dari penelitian yang empiris, sepemahaman saya gitu ya. Jadi hanya sekedar melihat yang namanya perkembangan riset dari tahun ke tahun. Gitu ya. Memang akan muncul gapnya gitu. Tapi beberapa publisher kemudian akan mempertanyakan ini novelty-nya di mana, originality-nya di mana. Gitu ya. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan publisher lebih sering. Sehingga ke depan diharapkan penelitian kita juga menghasilkan penelitian yang berdampak. Maka dari itu pada akhirnya gitu ya, di aturan kenaikan jabatan fungsional juga sepemahaman saya, sepengetahuan saya, beberapa artikel, beberapa dosen gitu ya, yang menggunakan SLR atau bibliografik itu pada akhirnya ditolak pengajuan Javungnya. Yang saya dengar infonya seperti itu. Karena dinilai atau dirasa ini kan cuma sekedar membahas teori-teori atau penelitian-penelitian yang sudah ada. Novelnya di mana?
keterbaruannya di mana, ya. Hasilnya bisa diimplementasikankah di dunia nyata atau berdampakkah di masyarakat? Nah, itu jadi pertanyaan. Ya, maka dari itu SLR kemudian belakangan akhirnya agak apa namanya diperketat gitu ya sebagai syarat untuk kenaikan jabatan fungsional. Kemudian ini terkait dengan analisis riset kuali, mungkin di sesi di slide berikutnya akan saya share gitu ya. Ada satu tools yang membantu kita untuk melakukan analisis riset kualitatif gitu ya. Kemudian nomor 4, apakah Sinta dan publisher internasional menanyakan bukti citasi kita seperti di mana halaman, paragraf, tabel, grafik, hingga kalimat. Ya. Nah, kalau sejauh ini yang sering menjadi pertimbangan gitu ya oleh reviewer, oleh publisher gitu ya, biasanya citasi kita memang benar-benar sahih, ya. Bisa di trace back. Kata kuncinya di situ. Jadi ketika kita nanti menggunakan AI gitu ya, pastikan gitu ya citasinya itu bisa di trace back. Kenapa saya menggunakan site AI gitu ya? Karena saya yakin bahwa artikelnya dia itu bisa di trace back. Karena sumbernya adalah Web of Science, artikel-artikel yang berasal dari Web of Science, sehingga bisa di trace back. Pernah kejadian artikel yang kemudian pada akhirnya ditolak karena sumbernya itu adalah sumber yang tidak bisa di trace back, tidak bisa divalidasi. Yang tadi saya bilang ada citation hallucination. Itu. Tuh. Kemudian jika peneliti tidak bisa FGD validasi isi oleh expert, waktu tidak memungkinkan untuk confident. Apakah mentriangulasi data dengan literatur riset dan survei? Boleh. Apakah memungkinkan tembus Sinta dan publisher? Nah, ini kembali lagi teknik ya, teknik triangulasi gitu ya. Triangulasinya apakah triangulasi sumber, triangulasi teori, triangulasi waktu dan seterusnya. Gitu. Jadi harus diperhatikan juga terkait dengan triangulasinya. Nah, itu terkait dengan teknis penulisan. Sejauh ini menarik ya ketika kita bahas site AI itu ya. Ini baru satu tools Bapak Ibu. Nah, mungkin dari operator bisa share screen lagi ya terkait dengan materi saya. Nah, itu baru untuk menulis yang namanya literatur review Bapak Ibu. Nah, untuk peneliti kualitatif gitu ya. Kalau kuantitatif kita toolsnya banyak lah, kita tahu toolsnya ya. Ada yang namanya SPSS, ada Smart PLS, kemudian ada apa namanya Stata gitu ya. Kemudian ada Lisrel, ada Amos gitu ya. Itu kalau kuantitatif. Gitu ya. Tapi kalau di kualitatif, Casdak kualitatif tools yang bisa kita gunakan, yang kita sering kenal itu adalah NVivo. Gitu ya. Tapi ada juga tools lain yang membantu kita dalam menyusun gitu ya, atau menganalisis data kualitatif. Nah, kemarin yang saya gunakan dalam penelitian itu adalah atlas.ti. Ini juga menggunakan AI gitu ya. Ini juga menggunakan AI. Ini juga menggunakan AI yang membantu kita dalam menyusun atau menganalisis data kualitatif yang kita miliki, terutama dari transkrip wawancara atau interview. Ya. Nah, biasanya kita kalau kualitatif kan kita gunakan interview. Nah, dari itu kemudian kita transkripkan, dari transkrip kemudian kita lakukan coding atau kodifikasi. Gitu ya. Nah, untuk Atlas gitu ya, next. Nah, Atlas itu ini sangat membantu kita dalam melakukan yang namanya coding dan juga analisis secara kualitatif. Open coding sangat dibantu, axial coding sangat dibantu, dan juga selective coding sangat dibantu. Gitu ya. Dari Atlas ini kita bisa masukkan teks, dokumen, audio, video, gambar, multimedia. Ya. Dari situ kemudian kita lakukan yang namanya analisa kualitatif. Ini ada yang versi web, ada yang versi desktop. Yang saya gunakan di penelitian saya sebelumnya adalah yang versi web, ya, karena lebih murah gitu ya. Kalau versi desktop langganannya cukup mahal Bapak Ibu ya. Kecuali kalau memang institusinya mau berlangganan gitu ya, itu lumayan, itu 6 juta ke atas pemahaman saya. Kalau versi desktop, saya kemarin pakai versi student gitu ya, karena pada waktu itu saya gunakan saat saya studi S3, itu cukup murah juga, 160 ribuan lah kurang lebih selama sebulan. Itu ya, versi web. Nanti akan saya tampilkan juga yang versi web. Jadi Atlas TI ini sangat membantu kita ketika kita melakukan yang namanya coding, menganalisa
transkrip wawancara gitu ya, dan memberikan kodifikasi, coding gitu ya, menandai gitu ya, mengkuotasi kemudian menandai. Kira-kira mana yang sesuai dengan goals penelitian kita, yang juga diacu dari pertanyaan penelitian kita atau research question yang kita miliki dan juga interview guideline yang kita miliki gitu. Next. Nah, workflow-nya Atlas gitu ya, kita harus yang namanya upload gitu ya, upload transkrip wawancara yang kita miliki. Dari situ kemudian kita akan melakukan yang namanya coding gitu ya, mengkodingkan narasi transkrip yang sudah kita upload itu tadi. Dari situ juga kita lakukan yang namanya analisis pola dan relasi kode-kode yang kita miliki dalam transkrip itu tadi sampai pada akhirnya mampu membentuk yang namanya visualisasi atau pemetaan konsep. Ntar akan saya sharing aja di praktisnya seperti apa secara sederhana. Next. Oke, saya akan sharing terkait dengan penggunaan Atlas TI ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba sharing penggunaan Atlas TI. Nah, oke, sudah terlihatkah Bapak Ibu untuk Sudah, Pak, Atlas sudah. TI-nya? Yap, sudah terlihat. Sudah terlihatkah apa belum? Atlas TI. Belum, belum, Pak. Masih Ya, tadi. Ya, sudah terlihat, Pak. ini Atlas TI gitu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak, sudah terlihat atlas TI-nya. Sudah terlihat Atlas TI-nya? Boleh di komen? Sudah, Sudah, oke. Nah, ini adalah Atlas TI yang tampilannya ini ya, versi web gitu ya. Ini beberapa project yang saya lakukan, saya kolaborasi dengan mahasiswa dan juga ini penelitian saya terdahulu. Tapi saya akan tampilkan yang demo interview aja. Nah, di demo interview gitu ya. Nah, di Atlas TI juga sangat membantu ketika kita nanti melakukan kodifikasi karena dia juga bisa mengkaitkannya dengan scientific resources bahkan sampai 200 juta resources gitu ya. Itu yang kita gunakan. Nah, maka dari itu ini juga sangat membantu kita ketika kita melakukan yang namanya penelitian secara kualitatif. Nah, ini beberapa dari demo project yang diberikan oleh saya oleh Atlas gitu ya. Nah, ini beberapa file gitu ya, file transkrip yang sudah kita upload gitu ya. Nah, dari file transkrip ini kita nanti bisa lakukan kodifikasi. Kodifikasinya juga bisa dibantu oleh AI gitu ya. Kita akan ambil contohnya satu. Kita open. Nah, ini adalah beberapa atau ini adalah transkrip interview terkait dengan penggunaan AI gitu ya dalam membantu menyusun atau melakukan penelitian kualitatif. Simpelnya seperti itu. Jadi ini transkrip tentang kenapa sih kok kamu membuat yang namanya atlas gitu ya, untuk apa tujuannya dan seterusnya. Nah, dari transkrip ini kemudian kita bisa bantu gunakan dengan tools gitu ya. Kita bisa buat kodifikasi dibantu dengan AI. Pertanyaan yang pertama gitu ya, dia lakukan si AI ini kemudian nanya sama kita, research goal kamu itu apa? Gitu ya. Kenapa sih kamu menggunakan saya gitu ya untuk membantu kamu dalam menganalisa transkrip ini? Gitu ya. Research goal-nya apa? Secara kualitatif kita harus berikan dia gitu ya, kita berikan narasi kepada si AI-nya Atlas ini apa sih tujuan penelitian kita gitu ya. Kalau dari interview demo project yang ada di Atlas gitu ya, kita bisa define gitu ya, kita bisa describe gitu ya, research goal-nya yang kita mau angkat gitu ya, terkait dengan using AI tools for analyzing
kualitatif data research gitu ya. Kita kemudian bisa suruh dia untuk menganalisa gitu ya, transkrip wawancara yang sudah kita upload gitu ya, untuk menganalisis gitu ya. Dari transkrip ini, coba dong analisis gitu ya, kegunaan dari AI tools gitu ya, untuk menganalisa kualitatif data research. Kita suruh dia berpikir. Kita suruh dia berpikir. Dia kemudian akan membantu kita untuk generating question gitu ya. Generating question yang kemudian kira-kira codingnya akan apa yang muncul gitu ya, dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sudah dia susun itu tadi. Dari research goal yang sudah kita berikan tadi, gitu ya, dia memberikan question. Gitu ya. Bagaimana kemudian AI tools mampu meningkatkan gitu ya, hasil analisis data secara kualitatif. Gitu ya. Kemudian kira-kira tools AI apa yang efektif. Gitu ya. Kemudian challenge apa yang dihadapi ketika researcher menggunakan AI dalam mengelola data secara kualitatif. Gitu ya. Kemudian bagaimana AI ini mampu berdampak dalam menginterpretasikan data secara kualitatif. Dari situ kemudian dia memetakan coding-coding apa yang kira-kira muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dia susun. Kalau kita misalnya sudah punya interview guideline, gitu ya, kita juga bisa gunakan custom question. Interview guideline kita bisa kita masukkan ke dalam question yang menjadi panduan untuk membentuk coding gitu ya oleh si AI di Atlas itu tadi. Nah, kita gunakan yang punya dia dulu gitu ya. Kemudian kita suruh dia berpikir. Dari pertanyaan yang sudah dia susun atau guideline yang sudah dia susun, kalau di cross check ke transkrip interview gitu ya yang sudah kita upload gitu ya, kira-kira di bagian mana itu muncul terjawab pertanyaan itu tadi. Dan codingnya seperti apa. Ya kurang lebih estimasinya 1 menit dia berpikir gitu ya. Dari apa yang sudah kita susun gitu ya. Sudah kita prompting gitu ya. Nanti kemudian dia akan menghasilkan quotation-nya seperti apa. Nah, ini kita sambil nunggu gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan gitu ya. Terkait dengan penggunaan apa namanya tools AI ini. Nah, ini nanti dia akan berpikir nih Bapak Ibu. Memang agak lama gitu ya. Karena dia juga akan membantu kita mengkuotasi gitu ya. Mengkuotasi. Nah, ini muncul nih. Ini muncul beberapa kuotasinya. Digital Future Integration Leadership Role. Nah, ini dia udah langsung. Nah, ini dia muncul ya. Dia muncul nih beberapa alasan kodifikasi, kemudian kuotasinya gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita bisa lihat kode manajernya gitu ya. Coding apa saja yang kemudian muncul gitu ya. Oh, benefit, karakteristik, desktop web, reason gitu ya. Kemudian quotation manajernya gitu ya. Kita bisa lihat nih di sini quotation-nya apa saja gitu ya, dokumen name-nya di mana, codes-nya apa. Itu bisa kita munculkan. Kita bisa buat dalam bentuk chart gitu ya. Kita bisa buat dalam bentuk vertikal, horizontal, tree map dan seterusnya. Kita bisa lakukan konsep view-nya gitu ya dalam bentuk code distribution gitu ya. Seperti apa code distribution-nya, code-nya apa saja yang muncul, frekuensinya berapa kali, dokumennya dari mana gitu ya. Kuotasinya seperti apa. Itu jadi Bapak Ibu. Dalam bentuk tabel juga kita bisa ekspor. Jadi ini penggunaan AI untuk kualitatif. Sebelum nanti akhirnya kita gunakan ini secara narasi gitu ya, kita buatkan narasinya di bagian hasil maupun pembahasan dari riset kita.
Izin Pak, apa Atlas TI hanya tidak ada versi free? Secara trial ada Pak, tapi terbatas kurang lebih sekitar 7 hari sampai 14 hari. Kalau yang paling murah versi student Bapak Ibu, itu sekedar 150.000 per bulan, 160 sama pajaknya gitu ya. Tapi kalau versi student kita harus lampirkan KTM atau student ID kita, sehingga kita benar-benar sahih bahwa kita student. Saya gunakan ketika saya berlangganan ketika saya masih studi S3 kemarin. Jadi saya pakai KTM saya foto, saya upload, dapat harga student. Kalau harga web yang normal gitu ya, itu sekitar 400 ribuan sampai 500 ribu per bulan. Kalau versi student itu lebih murah. Tuh. Kalau versi desktop itu beda-beda harganya Pak, tergantung kebutuhannya untuk educators, untuk facilitators, untuk university itu beda-beda. Dan itu bisa diakses satu user, multi user itu beda lagi harganya. Kalau saya sih makainya yang versi student Pak. Saya masih pakai KTM saya yang lama. Ya. Itu masih bisa dipakai berulang-ulang. Kemudian, apakah diperkenalkan peneliti mengklaim alat analisis menggunakan AI menggantikan tools analisis tradisional di metode untuk publish ke Sinta dan publisher internasional? Sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, harus diklaim, harus didisclose di awal ya, bahwa Bapak Ibu menggunakan tools apa, AI apa gitu ya, dan fungsinya untuk apa. Kemarin pada waktu saya publish di Emerald gitu ya, Q1 itu ada form pada waktu kita submit itu ada satu disclosure bahwa apakah dalam penulisan ini menggunakan AI. AI-nya apa? Gunanya apa gitu ya. Nah, kemarin pada waktu saya submit masuk ke review gitu ya atau bagian revisi gitu ya. Pada saat revisi kan diminta, saya ada satu sesi oleh reviewer, saya diminta untuk apa namanya, uh, saya diminta untuk melakukan yang namanya clear communication atau perbaikan bahasa lah, bahasa sederhananya seperti itu. Secara akademis bahasanya harus apa namanya sesuai dengan kaidah ilmiah, gitu ya. Istilah-istilahnya harus akademis, grammarnya harus bagus, tata bahasa harus bagus dan seterusnya. Saya kemudian disclose pada waktu saya membalas si reviewer. Saya menggunakan AI-nya Grammarly karena di Grammarly itu kan dia juga dibantu oleh AI untuk membantu kita membuat atau menarasikan kalimat secara lebih terstruktur. Grammarnya, kemudian tata bahasa, penggunaan bahasanya itu levelnya akademis, level umum atau level apa. Saya disclose di situ bahwa saya menggunakan Grammarly untuk proofreading, untuk perbaikan tata bahasa. Dan reviewer mengamini, nggak apa-apa gitu ya. Karena itu sangat membantu kita dalam melakukan parafrase, dalam melakukan yang namanya penulisan ilmiah yang lebih bagus lagi, kaidah tulisan tata bahasanya yang bagus seperti apa. Jadi masih diperkenankan ketika kita melakukan klaim, tapi klaimnya itu berdasar dan jelas. Gitu ya. Berarti termasuk fungsi AI sebagai tool analisis menggantikan aplikasi analisis tradisional seperti NVivo, boleh ya? Terima kasih. Kembali lagi, tadi di awal saya bilang harus ada disclose, ya, penggunaannya sebatas apa. Gitu ya. Jangan kalau sebatas dia membantu kita menganalisis gitu ya, membantu kita sebagai tools, it's okay gitu ya. Tapi ketika kita menarasikannya, kan harus ada logika berpikir dari kita, gitu ya, Mbak Adeline ya. Jadi harus ada sisi human on the loop-nya, bahwa kita yang kemudian menarasikan hasil, melogikakan hasil, meng-cross check hasil dengan validasi, triangulasi, sumber-sumber yang terpercaya. Boleh kalau kita menggunakan tools berbasis AI. Tapi pada akhirnya logika berpikir kita yang digunakan untuk menarasikan. Dan pada waktu saya penelitian, saya disclose, oh pakai NVivo tools gitu ya, oh pakai Atlas tools gitu ya, oh pakai Smart PLS tools gitu ya. Kemudian kita secara narasi hasil penelitian memang benar-benar dari logika berpikir kita, bukan murni dari AI. Itu. Boleh, boleh. Oke. Mungkin bisa ditampilkan materi saya next. Nah, itu. Kenapa kemudian saya menggunakan dua tools ini gitu ya? Dua tools tujuannya apa?
tujuannya adalah saya mampu menghasilkan naskah yang kuat secara teoritis sekaligus kaya secara empiris. Kalau Site AI sangat membantu dalam menyusun yang namanya theoretical rigor. Jadi kita melihat citasi yang benar-benar valid, benar-benar credible, benar-benar reliable. Sehingga kita mampu menghasilkan novelty yang berbasis research gap secara nyata. Berasal dari penelitian terdahulu yang sudah direview, sudah ditelaah lebih lanjut, menemukan novelty, menemukan gap. Kemudian kalau di kualitatif, saya menggunakan atlas.ti agar kita bisa meningkatkan yang namanya kedalaman analisis data secara kualitatif, menghasilkan coding yang sistematis, visualisasi yang konseptualnya relasinya itu jelas gitu ya, dan nyata gitu ya, sehingga kita mampu menghasilkan pola-pola tersembunyi dalam data, membangun teori berbasis data empiris, dan kita bisa melakukan audit trail yang terdokumentasi dan secara analitis. Karena kalau di kualitatif syarat bahwa itu reliable, kredibel, valid gitu ya, ada audit trail dokumen yang jelas. Nah kalau di Atlas TI tadi kan saya gambarkan, oh kita bisa lihat frekuensi codingnya gitu ya, oh kita bisa lihat quotation-nya di mana saja, di file yang mana saja. Itu membantu kita dalam audit trail. Nah ketika sudah ada kombinasi dua tools ini, saya rasa gitu ya, kalau menurut keyakinan saya, disclaimer sekali lagi gitu ya, secara penulisan itu standar rigornya sudah cukup oke. Ketika kita nanti mau tembus ke jurnal nasional maupun jurnal internasional. Gitu ya. Secara teoritis gitu ya, itu rich, kemudian secara empiris juga rich gitu ya. Karena kita mengkombinasikan dua tools yang memang sumbernya juga bisa kita validasi lebih lanjut. Gitu ya. Next. Okay. Next. Kalau strategi akselerasi publikasi gitu ya, tentu yang harus kita perhatikan di awal ketika kita mau publish adalah target jurnal kita itu harus kita bisa baca. Aim-nya apa, scope-nya apa. Dari situ kemudian kita bisa sesuaikan template-nya, sesuaikan metodologi yang biasanya mereka terima gitu ya. Kemudian ekspektasi reviewer seperti apa. Gitu ya. Dari situ juga kita bisa memahami kontribusi novelty, kontribusi keterbaruan apa yang diharapkan oleh publisher gitu ya. Kita juga bisa gunakan Site AI ini untuk membuktikan gap yang belum diisi oleh literatur yang sudah ada. Dari situ kemudian baru kita bangun yang namanya research agenda kita ke depan seperti apa. Ya, karena biasanya reviewer publisher itu akan melihat background kita, expertise kita di mana. Sejalan nggak scope-nya dengan penelitian atau research-research yang sudah kita lakukan dengan scope dari artikel atau publisher atau rumah jurnal yang kita tuju. Dan selain tools yang tadi saya sampaikan, Site AI maupun Atlas, beberapa ekosistem tools yang mendukung tentu ada reference manager, boleh pakai Zotero, boleh pakai Mendeley gitu ya. Kemudian AI writing assistant ada banyak, ada Jenny gitu ya, ada Cloud, gitu ya, ada ChatGPT, ada Site AI. Kemudian tools lainnya untuk membantu kita ngecek plagiarism, kita pakai Turnitin, Authenticate atau tools anti plagiarism lainnya berbasis web juga banyak. Gitu. Karena beberapa jurnal kayak Sinta itu menuntut di bawah 20%, di bawah 30% itu ada. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal itu tadi, ekosistem atau tools yang bisa mendukung dalam penulisan kita. Oke, kemudian audit literatur sebagai syarat reliabilitas dan validitas dalam riset kuali bagaimana ya Pak? Maaf, saya basicnya kuantitatif. Oke, saya juga awalnya basicnya kuantitatif, Mbak Adeline ya. Kemudian pada waktu studi S3, saya mendrive diri saya untuk beralih ke kualitatif. Karena saya merasa bahwa kayaknya menarik nih kualitatif gitu ya. Kita bisa menemukan hal-hal yang unik di dalam riset kualitatif. Audit trail atau audit literatur dalam syarat reliabilitas dan validitas dalam riset kuali itu seperti tadi, misal dalam analisis data gitu ya, kita akan ditanya, kamu menghasilkan coding ini dari kuotasi yang mana, dari transkrip wawancara yang mana, siapa yang berbicara itu, kemudian bisa nggak ditelaah dari literatur. Nah itu yang namanya audit trail.
dalam penelitian kualitatif. Correct me if I'm wrong gitu ya, tapi yang saya pahami sejauh ini seperti itu. Ya. Jadi kita bisa mentril gitu ya, kita bisa melacak gitu ya dari hasil coding yang kita susun gitu ya, itu sumbernya siapa yang berbicara, narasinya yang mana gitu ya, transkrip wawancara yang mana yang berbicara seperti itu. Kemudian dari transkrip itu kita sambungkan dengan literatur gitu ya, literatur yang mana yang mendukung si narasumber itu tadi gitu ya. Itu yang namanya audit gitu ya. Itu yang namanya audit trail kalau dalam kualitatif sepemahaman saya. Jadi memang jelas gitu ya, bisa kita audit secara jelas. Next. Oke. Checklist. Nah, ini harus kita perhatikan gitu ya sebelum kita submit ke dalam yang namanya publisher atau rumah jurnal gitu ya. Validasi referensi. Pastikan yang kita citasi itu benar-benar dapat diakses dan tidak dalam status retraksi atau termasuk yang namanya predatory jurnal. Ini hati-hati Bapak Ibu. Karena beberapa publisher Scopus dia sometimes meminta kita bahwa sumber referensinya itu juga harus berbasis dari database Scopus gitu ya, yang memang bisa di verifikasi gitu ya. Kita harus pastikan itu. Kemudian yang kedua harus kita pastikan konsistensi metodologi. Pastikan metodenya selaras dengan result dan discussion yang kita susun. Jangan sampai berbeda gitu ya. Kalau misalnya pakai kualitatif ya pastikan narasi result and discussion-nya juga secara kualitatif flow-nya benar. Kalau kuantitatif ya tools-nya apa, penyajian datanya seperti apa itu harus selaras. Kemudian plagiarism check. Tentu kita harus yang namanya cek cognitive, cek yang namanya plagiarism, cek yang namanya similarity. Dan yang terakhir ada disclosure statement penggunaan AI. Ini biasanya ada di beberapa rumah jurnal publisher yang sudah oke. Kayak kemarin di Scopus, di Emerald, itu dia ada satu checklist yang Bapak Ibu harus centang atau nyatakan bahwa Bapak Ibu apakah menggunakan AI, kalau menggunakan AI, sebatas apa penggunaannya, di bagian mana penggunaannya, kalaupun tidak, ya dilampirkan tidak menggunakan AI. Itu ada poinnya. Next. Oke, ethical AI use framework dalam riset. Kita harus transparan, kita harus verifikasi, kita juga harus bertanggung jawab, dan secara proporsional kita gunakan porsinya AI dengan proporsi yang tepat. Jangan sampai full mereka menulis gitu ya. Tapi AI ini tugasnya adalah membantu kita, mengasistensi kita, mengguideline kita dalam melakukan penulisan. Jangan 100% ditulis oleh AI. Itu jangan, itu malah salah gitu ya. Karena tugas kita kan kembali lagi, human in the loop itu wajib. Verifikasi itu wajib. Dan sebagai penulis, sebagai peneliti, kita juga harus mengeluarkan ide kita, critical thinking kita. Gitu ya. Jangan sampai fully di-guide oleh AI. Jangan, karena kitalah yang menjadi verifikator pada ujungnya. Gitu. Next. Nah, masa depan AI dalam riset akademik, AI ini sangat membantu kita gitu ya dalam riset akademik gitu ya. Bahwasanya AI assistant systematic review itu sangat membantu kita, terutama untuk screening atau scraping data gitu ya. Kayak tadi dengan adanya site AI, kita nggak perlu baca 20 jurnal Bapak Ibu gitu ya. Karena mereka yang sudah merangkum kan seperti itu. Sangat mudah ya Bapak Ibu ya, sangat membantu. Kemudian dengan adanya Atlas gitu ya, dia membantu kita melakukan yang namanya otomatisasi dalam coding gitu ya. Tapi tetap dalam menginterpretasikannya ada kita, tugasnya human in the loop untuk mengotorisasi apakah codingnya benar sesuai dengan teori, sesuai dengan research goal kita gitu ya, atau tidak gitu ya. Itu fungsinya gitu ya. Kemudian real time citation verification gitu ya. Kita harus dengan adanya site AI itu tadi kita bisa ngecek juga, oh sumbernya valid nggak, kredibel nggak, ada nggak filenya, bisa diakses nggak. Ya. Makanya tadi begitu saya klik salah satu sumber, oke langsung dialihkan ke webnya dia gitu ya, homepage jurnalnya sampai ke filenya dia secara PDF. Maka dari itu kemudian peran kita sebagai dosen itu kemudian bertransformasi. Gitu ya. Yang dulunya kita memproduksi teks dan mengumpulkan referensi secara manual, sekarang kita tinggal verifikasi.
Dulunya kita content producer, kita tinggal verifikasi sekarang. Nggak perlu banyak waktu untuk membaca jurnal. Saya ingat ketika saya kuliah, belum ada AI ini gitu ya. Sehari bisa baca 20 artikel, 50 artikel, nggak tidur gitu ya, pusing, bikin review, bikin resume gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya AI sangat membantu. Kemudian kita sekarang beralih peran ke dalam critical analysis gitu ya. Menggunakan tools untuk mempercepat proses, tapi fokus kita adalah untuk berpikir lebih kritis dengan lebih dalam lagi. Dan peran kita yang terbaru lagi adalah sebagai knowledge curator dan juga validator. Memvalidasi, mengkurasi, memberikan makna pada pengetahuan yang dihasilkan bersama AI. Benar nggak sih? Kemudian narasi yang baik ke depan seperti apa? Itu yang kita lakukan. Jadi peran kita sebagai dosen sudah beralih gitu ya, dengan adanya bantuan AI itu tadi. Sangat-sangat membantu. Next. Nah, terakhir next satu lagi penutup. Udah 1 jam lebih ya, Mbak Vinka ya. Next terakhir. Oke, integritas adalah fondasi segalanya Bapak Ibu. Memang AI mempercepat proses, tetapi secara kualitas yang menentukan adalah kita sebagai peneliti. Integritas kita yang harus kita jaga sampai mati. Gitu ya. Sehingga peneliti yang berintegritas tidak hanya menghasilkan publikasi, tapi mereka membangun kepercayaan komunitas secara ilmiah. Gunakan site AI, gunakan atlas TI, itu sangat membantu. Tapi kembali lagi, diri kita sebagai peneliti, sebagai akademisi, harus menjaga yang namanya integritas. Dari cara citasi, dari coding gitu ya, itu sangat mencerminkan karakter ilmiah Anda, karakter ilmiah kita. Saya diskusi dengan promotor atau promotor, saya bilang, oh saya menggunakan tools ini, tools site AI ini untuk membantu saya melakukan yang namanya kodifikasi dalam transkrip interview. Tapi tetap saya cek codingnya ini tepat nggak, bisa nggak kita telaah lebih lanjut, ada nggak literatur ilmiahnya yang mendukung. Tetap saya lakukan yang namanya critical analysis itu tadi, critical thinking saya tetap saya asah. Sampai pada akhirnya saya bisa menelurkan sebuah konsep, sebuah peta, sebuah framework ya, dari hasil penelitian saya. Itu yang saya lakukan. Terakhir mungkin pertanyaan dari Mbak Adeline. Jika audit trail menjadi syarat validitas dan reliabilitas kuali, apakah berarti boleh kita klaim sebagai triangulasi data? Iya, boleh. Karena kita audit trail itu adalah salah satu cara kita dalam melakukan yang namanya triangulasi data. Dari sumber yang mana? Siapa yang berbicara? Itu kan sudah kita triangulasi. Literatur mana yang mendukung? Literatur mana yang mengkonfront? Ya. Itu yang namanya juga triangulasi, ya, Mbak Adlin. Jadi itu juga bisa kita jadikan syarat gitu ya, atau kita jadikan alasan bahwa ini sudah kita lakukan sudah kita triangulasi secara validitas, secara reliabilitas juga oke. Itu kira. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mungkin kalaupun misalnya ada penyampaian yang kurang jelas, it's okay gitu ya. Nanti bisa hubungi saya. Nanti akan saya share gitu ya nomor kontak saya, bisa diskusi lebih lanjut gitu ya di kolom chat gitu ya. Jadi tinggal WA aja saya open for discussion gitu ya. Saya senang sharing dengan teman-teman gitu ya. Selama kuliah juga kita selalu diskusi gitu ya. Dan selepas kuliah pun saya oke buat diskusi kapanpun ya Bapak Ibu. Kalau mau reach out saya silakan, saya udah share nomor WA saya di kolom chat. Saya akan dengan senang hati untuk sharing ilmu, sharing pengalaman, atau mungkin siapa tahu kita bisa berkolaborasi ke depan dalam berbagai macam penelitian gitu ya. Saya dengan sangat terbuka untuk itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Ini saya rasanya mau kembali meneliti, Pak, mau kembali menjadi mahasiswa melihat bagaimana AI sekarang sudah bisa sangat membantu dalam penulisan publikasi jurnal ilmiah itu. Baik, dari materi yang telah disampaikan, saya akan membuka sesi diskusi. Dan saya akan membatasi hanya untuk 2 penanya saja yang silakan disampaikan di kolom chat atau bisa mengacungkan tangannya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan?
Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Amin, amin. Terima kasih Mbak Adeline. Sehat selalu juga. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan boleh. Ya, ada pertanyaan dari Muhammad Kafli, Pak. Bagaimana kita memastikan bahwa penggunaan AI dalam analisis data seperti fitur otomatis di Atlas TI tidak menghilangkan human touch atau sensitivitas budaya yang biasanya menjadi kekuatan riset kualitatif? Oke, Mau langsung dijawab, Pak? mungkin ya, mungkin saya langsung jawab ya, Mbak. Silakan, Pak. Dari Pak Muhammad Kafli ya, memastikan bahwa penggunaan AI dalam analisis data tidak menghilangkan human touch atau sensitivitas. Nah, tadi kan pada waktu saya menggunakan Atlas TI gitu ya, kan saya menjelaskan yang namanya research goal kita. Ketika kita di awal mendescribe atau mendefine gitu ya, research goal kita itu adalah salah satu human touch. Kan dia nggak bisa tahu langsung gitu ya, si AI-nya nggak bisa tahu langsung tujuan riset kita gitu ya, tujuan kita menggunakan dia itu untuk apa. Maka dari itu ada human touch, ada human on the loop gitu ya, di mana saya kemudian memberikan prompting kepada dia untuk gitu ya melakukan analisa sesuai dengan research goal yang kita miliki, dengan research goal yang saya miliki gitu ya. Kalaupun kemudian dia mengeluarkan research question gitu ya, yang tadi gitu ya, dia kemudian menelaah dari research goal kita, dia kemudian mengeluarkan research question. Itu pun bisa kita singkirkan gitu ya. Apa yang sudah dia rekomendasikan bisa kita singkirkan. Kalau kita sudah punya interview guideline yang sudah rigor gitu ya, yang sudah kita susun dengan mendalam gitu ya. Kita bisa masukkan question-question yang memang sudah kita miliki. Sehingga nanti dia kemudian baru menganalisisnya sesuai dengan kemauan kita. Itulah yang kemudian menjadi human touch kita gitu ya. Tuh. Jadi memang dalam penggunaan Atlas TI itu tadi, saya nggak pernah fully gunakan gitu ya. Sejauh ini saya tidak fully gunakan gitu ya fitur yang dia kemudian hasilkan gitu ya, jawaban yang kemudian dia hasilkan. Karena tetap pada akhirnya saya kemudian lakukan validasi. Dari research goal saya tentukan sendiri, dari research question juga saya tentukan sendiri. Sehingga hasil codingnya juga nanti bisa kita modifikasi. Oke, dia kemudian akan merekomendasikan hasil codingnya A, B, C, D, E. Tapi kita kemudian bisa modifikasi hasil codingan itu tadi, sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin teliti gitu ya, apa yang ingin kita tampilkan gitu ya. Jadi memang itu tidak akan menghilangkan yang namanya human touch. Kembali lagi, validatornya adalah kita, Pak. Gitu ya. Kalau mentor saya bilang, oke lah, high tech itu boleh gitu ya. Tapi jangan lupakan high touch gitu ya. Bahwa manusialah yang menjadi validatornya, menjadi palang pintu terakhirnya untuk memvalidasi hasil dari si pemikiran AI ini tadi. Itu akan membantu kita, Pak Kafli ya. Oke. Itu jawaban dari saya, Mbak. Baik, baik. Bagaimana Pak Kafli? Apakah Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ini ada dari eh, Pak Daniel Edward. Ada cara cek penggunaan AI yang free dan robust selain Zero GPT, Pak? Karena false positifnya tinggi sekali ya untuk tulisan ilmiah kalau Zero GPT. Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang sering sekali muncul ya di kalangan akademisi terkait dengan ngecek penggunaan AI gitu ya. Karena sejauh ini pun Turnitin dia sudah ada AI checking, tapi ketika kita gunakan gitu ya, ada beberapa case bahwa tulisan yang memang kita natural kita buat sendiri itu bisa kedeteksi AI gitu ya. Jadi masih ada kesalahan-kesalahan atau error-error dari berbagai tools plagiarism checking atau AI checking dalam menganalisis apakah tulisan ini memang natural dibuat oleh manusia ataupun dibuat oleh AI. Gitu ya. Sejauh ini
dari beberapa case dan beberapa literatur, saya belum menemukan kira-kira mana tools yang memang tepat untuk mendeteksi plagiarisme atau AI writing gitu ya. Karena beberapa tools itu beda-beda dia ngedeteknya Pak Daniel. Dan bahkan sering terjadi miss gitu ya. Makanya sejauh ini agak bingung juga kita ngetes apakah tulisan ini benar-benar dia pakai AI atau tidak gitu ya. Beberapa sumber acuannya beda-beda soalnya Pak. Ada yang memang dia menggunakan Turnitin AI gitu ya, tapi ada juga pakai versi Zero GPT misalnya gitu. Dan hasilnya pasti akan berbeda-beda. Jadi kita menganalisis tulisan yang dihasilkan oleh AI, kita harus belajar gitu ya. Pola tulisan AI itu seperti apa. Tetap manusia yang nanti akan ngecek Pak. Itu yang agak susah gitu ya. Ketika kita mau melakukan yang namanya ngecek tulisan ini hasil AI nggak, tulisan ini memang natural nggak. Karena toolsnya itu dia algoritmanya berbeda gitu ya, hasilnya juga akan berbeda. Bahkan tulisan natural bisa dideteksi sebagai tulisan AI. Itu terjadi Pak. Jadi kalau ditanya apa sih cara cek penggunaan AI yang free, saya belum menemukan jawabannya jujur. Karena beberapa tools beda-beda hasilnya Pak. Gitu. Makanya yang harus kita lakukan adalah kita sebagai manusia yang ngecek. Kalau di GPT, hal paling gampang gitu ya, biasanya ketika dia menarasikan kalimat panjang gitu ya, dia ada dash yang panjang. Itu hasil GPT. Itu bisa kita cek. Kemudian pola kalimatnya juga ya, itu bisa kita cek. Nah itu kembali lagi sensitivitas manusia dalam menelaah kalimat per kalimat. Gitu ya. Itu mungkin pendapat saya gitu ya. Saya belum menemukan cara cek penggunaan AI yang robust sejauh ini ya. Mungkin saya juga harus menelaah lebih lanjut gitu ya. Karena tools-tools yang sekarang juga sangat sangat apa ya, belum terlalu robust lah meyakinkan bahwa ini benar-benar tulisan 100% AI. Padahal sebenarnya sudah ada sisi human touch-nya di situ, tapi bisa jadi dibaca full AI. Itu agak susah. Jujur saya belum bisa jawab untuk itu, Pak Daniel. Mungkin saya juga harus belajar lebih lanjut dari beberapa teman-teman yang memang sudah menggunakan gitu ya. Kalau saya kembali ke sensitivitas manusianya ketika menelaah tulisan. Baik, jadi memang belum ada tools yang akurat ya Kang, ya Pak, untuk menganalisis cek penggunaan AI itu. Kemudian sebelum melanjut ke pertanyaan terakhir, Bapak Ibu boleh mengakses link absensi yang sudah dikirimkan di chat pada Zoom meeting hari ini. Kemudian untuk Oke, untuk rekaman webinar hari ini, linknya akan kita share di grup WhatsApp nanti. Dan pertanyaan terakhir untuk menutup sesi ini yaitu dari Amanda Putri, seringkali dosen terjebak pada kuantitas sitasi. Bagaimana site AI dapat membantu kita mengubah pola pikir dari sekadar mencari banyak sitasi menjadi mencari sitasi yang berkualitas dan berintegritas? Silakan, Pak. Oke. Pertanyaan terakhir dari Mbak Amanda ya. Sering dosen terjebak pada kuantitas, tapi kemudian bagaimana site ini membantu kita mengubah pola pikir dari sekedar mencari banyak citasi menjadi mencari citasi yang berkualitas. Makanya kenapa saya pakai site AI, Mbak? Karena apa? Karena dia basis datanya adalah WOS, Web of Science. Nah, secara logika, WOS ini saya sempat ditanya oleh salah satu reviewer pada waktu saya proses revisi di salah satu jurnal top tier gitu ya. Ketika saya membuat artikel bibliometrics gitu ya, bibliografi gitu ya, literatur review gitu ya, ditanya saya menggunakan metode Prisma gitu ya, kemudian saya gunakan database-nya adalah database WOS. Kenapa gunakan database WOS ketika melakukan yang namanya analisis bibliografik gitu ya? Sampai pada satu ketika saya menemukan artikel yang menjelaskan bahwa database WOS ini lebih dulu ada ketimbang database Scopus gitu. Ini kalau koreksi kalau saya salah gitu ya. Tapi saya menemukan artikel itu di mana hampir 70% database Scopus itu sudah masuk ke dalam database-nya Web of Science. Dan Site AI, sepemahaman saya gitu ya, dia sumber database-nya adalah sumber database Web of Science.
Makanya secara logika ketika sudah menggunakan site AI, kita sudah bicaranya bukan ke kuantitas lagi, tapi sudah berbicara kepada integritas dan juga kualitas. Karena database-nya berasal dari database Web of Science, gitu ya. Makanya kenapa saya menggunakan site AI. Itu alasan saya, Mbak. Correct me if I'm wrong, gitu ya. Tapi ketika nanti Bapak Ibu menggunakan, silahkan di-trace, gitu ya. Dia benar-benar tulisannya, literaturnya berasal dari web jurnal Index Scopus nggak? Jurnal Index Web of Science nggak? Tapi sejauh ini yang saya pahami dan saya yakini adalah penggunaan site AI ini sangat membantu kita dalam mencari citasi yang berkualitas dan berintegritas. Bukan sekedar main di kuantitas saja. Gitu. Bukan promo ya Bapak Ibu ya, bukan promo. Tapi berdasarkan pengalaman saya, menurut keyakinan saya gitu ya, seperti itu. Bukan promo. Karena saya bukan seller atau marketingnya dari site AI gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi. Semoga menjawab ya Kak Amanda Putri. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingin menanyakan, masih ingin diskusi, tadi nomor kontaknya sudah di-share ya Pak, melalui chat box juga. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, begitulah pemaparan materi yang diikuti oleh sesi tanya jawab mengenai publikasi ilmiah berintegritas, strategi optimasi Site AI dan Atlas TI untuk akselerasi karya dosen standar dikti. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa oleh Bapak Dr. Igusti Ngurah Hadi Saputra, SMMSM. Baik, adapun kesimpulan materi pada hari ini ialah di tengah tekanan publikasi jurnal terindeks Scopus, dosen perlu memahami bagaimana standar atau kriteria jurnal bereputasi termasuk Scopus dan WAS. Dalam hal ini, posisi AI dalam ekosistem riset sendiri adalah memperluas kapasitas peneliti. Jadi, fungsi AI itu bukan menggantikan judgement dan integritas intelektualnya, tapi sebagai bantuan atau rekan yang mampu memperluas kapasitas akademisi. Jadi AI memang mengusulkan, tetapi tetap manusia yang memutuskan. Karena ketika menggunakan AI biasanya memberi jawaban dan citasi yang kurang tepat, bahkan berpeluang fake atau hallucination citation. Salah dua AI yang dapat digunakan untuk membantu publikasi jurnal adalah Site AI untuk menganalisis bagaimana sebuah artikel disitasi, karena mengambil database dari WOS atau Web of Science itu. Kemudian ada Atlas TI sebagai pendukung pendekatan analisis data kualitatif. Sebelum menyubmit jurnal, peneliti wajib melakukan validasi referensi, konsistensi metodologi, plagiarism check, dan AI disclosure statement. Selain itu, daripada pemanfaatan tools AI, diperlukan juga strategi untuk mendukung peningkatan akselerasi publikasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga konsisten dan terarah, seperti memiliki target jurnal sejak awal, penguatan novelty, dan konsistensi research agent. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita berpindah ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan pelayanan Nasmedia oleh Ibu Nurul Wakia selaku Manajer Operasional Nasmedia Jakarta. Kepada Ibu Nurul Wakia, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dinda atas kesempatannya. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Saya izin share untuk memberikan penjelasan terkait layanan yang ada di penerbit Nasmedia. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah terlihat. Oke, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Perkenalkan Bapak Ibu, saya Wakia, merupakan manajer operasional untuk Nasmedia bagian Jakarta dan sekaligus juga konsultan dari penerbit Nasmedia. Nah, di sini izin saya akan memberikan penjelasan terkait layanan paket penerbitan yang ada pada penerbit Nasmedia. Mungkin kita awali yang paling pertama dengan pertanyaan, mengapa harus Nasmedia? Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ada pengalaman menerbitkan buku dengan durasi atau waktu yang cukup lama. Nah, di Nasmedia kami berkomitmen untuk menerbitkan buku para penulis dengan waktu yang cepat, yakni dengan memberikan layanan paket penerbitan tercepat kami 14 hari kerja. Jadi tidak butuh waktu berbulan-bulan, buku Bapak Ibu sudah siap untuk terbit dan digunakan. Nah, di penerbit Nasmedia ini juga kami tentunya menyediakan paket penerbitan yang mudah dan proses yang didampingi secara eksklusif oleh tim dari kami. Baik dari proses proofreading, desainer, dan layoutnya itu semua didampingi secara eksklusif oleh tim kami. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung untuk desain covernya mau seperti apa, tentunya akan diberikan referensi oleh tim kami. Baik itu dari tata letaknya juga akan didampingi. Dan yang paling penting di Nasmedia tidak ada pengalihan hak cipta ke penerbit. Jadi Bapak Ibu tenang saja, untuk copyright naskah Bapak Ibu tetap milik Bapak Ibu sepenuhnya. Tidak ada pengalihan hak cipta kepada penulisnya. Dan kami sangat pro terhadap penulis karena memberikan kontrol 100% dalam proses penerbitan di tangan penulis. Baik yang tadi saya sampaikan, baik dari desain covernya, itu semua kita konsultasikan dengan penulis. Tidak jalan sendirian oleh penerbitnya. Kemudian di Nasmedia memberikan royalti 100% untuk penulis. Jadi Nasmedia itu sistemnya self-publishing. Penulis diberikan hak untuk menjual atau mendistribusikan bukunya secara mandiri dengan ketentuan 100% royalti milik penulis. Namun jika Bapak Ibu ingin melibatkan penerbit dalam proses penjualannya juga bisa atau proses pendistribusiannya juga bisa. Kami menyediakan layanan penjualan atau pendistribusian melalui marketplace kami, yakni melalui Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Jadi bisa dijual secara mandiri, bisa juga melibatkan penerbit. Dan tentunya paket penerbitan ini sangat cocok untuk yang masih pemula, yang masih perlu untuk didampingi, dijelaskan secara detail, itu sangat cocok juga, dan maupun untuk yang sudah berpengalaman. Karena kalau di Nasmedia, kita menerbitkan buku dari berbagai genre Bapak Ibu, bisa fiksi, non-fiksi, seperti buku ajar, buku referensi, monograf, proceeding, itu semuanya bisa diterbitkan dengan kami. Nah, selanjutnya untuk alur penerbitannya juga cukup mudah. Bapak Ibu tinggal akan diarahkan oleh tim CS kami untuk memilih paket penerbitan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, kemudian mengirimkan naskah dalam format Word bisa melalui WA dari konsultan atau CS kami atau melalui email kami yakni redaksi@nasmedia.id. Kemudian naskah Bapak Ibu akan dikonsultasikan, yang paling pertama tahapnya adalah tahap proofreading oleh tim editor kami, kemudian lanjut kepada tahap desain cover, kemudian layout, sampai dengan proses cetak dan terbit dan didistribusikan kepada Bapak Ibu. Nah, adapun fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan jika menerbitkan dengan kami, yang paling penting dalam penerbitan buku adalah ISBN. Jadi buku Bapak Ibu tentu akan ber-ISBN secara resmi dari Perpustakaan Republik Indonesia, sudah include dengan proofreading yang tadi saya sampaikan oleh tim editor kami, desain cover dan layout, sertifikat penulis, dan buku cetak yang siap terbit dan dikirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun paket penerbitan kami itu ada 3. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi tenang saja, untuk ketiga paket ini semua fasilitas yang saya sampaikan di atas itu semuanya sudah include. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan dengan kebutuhannya. Jika Bapak Ibu menginginkan waktu terbitnya cepat karena sudah dikejar deadline, kami sangat menyarankan memilih paket 14 hari kerja. Namun kalau misalnya waktunya sudah masih lama, bisa memilih antara paket express dan paket advance. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau untuk lebih detailnya, kami memiliki CS konsultan yang tentunya 24/7 siap menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait proses penerbitan di Nasmedia. Nah, yang paling terakhir,
sebagai bentuk komitmen dari PT Nasmedia memberikan layanan yang berkualitas dan transparan kepada penulis kami menyediakan aplikasi yang kami berikan nama Nasmedia Digital yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan kepada setiap penulis untuk memantau proses penerbitan buku hingga klaim royalti dari penjualan buku penulis. Jadi di aplikasi ini ketika Bapak Ibu menerbitkan dengan kami, Bapak Ibu secara langsung bisa memantau proses penerbitannya. Jadi sangat transparan, mulai dari proses proofreading, desain cover, layout, produksinya, sampai dengan proses pengirimannya di aplikasi itu Bapak Ibu bisa memantaunya secara langsung. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa jika Bapak Ibu ingin dibantu penjualan, kami juga menerima dan di aplikasi ini Bapak Ibu nanti bisa melakukan monitoring sudah berapa banyak buku yang terjual dan bisa melakukan klaim royalti terhadap penjualan buku Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini sangat memudahkan. Nah, cara untuk pembuatannya juga sangat mudah. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan oleh tim CS kami untuk membuat akun. Kemudian akun tersebut bisa langsung digunakan untuk login dan Bapak Ibu memiliki akun tersendiri. Di akun itu nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat bagaimana proses penerbitan bukunya. Nah, tidak hanya proses penerbitan dan klaim royalti yang bisa Bapak Ibu gunakan. Di aplikasi ini bisa menjadi wadah atau tabung naskah Bapak Ibu. Jadi misalnya naskahnya masih dalam proses pengerjaan, masih belum selesai. Nah, untuk menghindari misalnya naskahnya takut hilang atau tiba-tiba laptopnya rusak, nah di aplikasi ini Bapak Ibu bisa menyimpan naskahnya. Jadi semakin semangat lagi untuk menulis dan untuk keamanannya kami jamin 100% karena itu hanya bisa diakses oleh Bapak Ibu sendiri yang sudah mendaftar dan memiliki akun tersebut secara pribadi. Ini itu saja yang bisa saya sempat jelaskan untuk layanan paket penerbitan Nasmedia dan jika Bapak Ibu mau mengetahui lebih lanjut, kami sangat terbuka. Kami ada beberapa kontak CS yang bisa secara langsung Bapak Ibu hubungi dan akan melayani Bapak Ibu 24/7. Ini itu saja, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Dinda. Silakan. Baik, itulah tadi pemaparan terkait pelayanan dinas media. Terima kasih Bu Wakia atas pemaparannya yang luar biasa. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab yang mungkin akan kami batasi mengingat waktu yang sudah sangat mepet. Adapun Bapak Ibu boleh mengirimkan, oh ini sudah ada pertanyaan ya, eh, Mbak Wakia, Ibu Wakia. Pertanyaannya Boleh dari dibantu, Mbak? Ya, pertanyaannya dari Lia Amelia, untuk penulis pemula lebih baik memilih paket yang paling cepat terbit atau paket yang paling lengkap fiturnya, Mbak? Karena mana yang lebih krusial untuk membangun personal branding seorang penulis pemula? Wah, penulis Oke. pemula. Oke, baik. Nah, kalau untuk terkait paket penerbitannya, semua paket penerbitan kami tidak perlu khawatir bahwa untuk layanannya itu semuanya sudah lengkap, seperti baik paket eksklusif yang hanya membedakannya itu adalah paket waktu pengerjaannya dan jumlah buku cetaknya. Nah, jadi tergantung dari penulisnya mau waktunya cepat atau mau terbit santai karena masih mau butuh waktu untuk dibaca-baca dulu, dipelajari lebih lanjut setiap katanya. Nah, kalau misalnya memiliki waktu yang lumayan panjang, kami sangat menyarankan memilih paket ekspres atau advance. Tapi kalau waktunya cepat, itu bisa memilih paket eksklusif. Seperti itu, Dinda. Baik, ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Wakia. Jadi memang fokusnya ada di perbedaan hari dan jumlah eksemplarnya ya, Mbak. Betul, betul. Oke, kemudian ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mbak Wakia. Saya sudah Iya. memiliki draft buku, apakah ada diskon, Mbak?
Terkait untuk diskon bisa untuk melakukan negosiasi boleh kita akan bahasnya mungkin bisa via konsultasi dengan CS kami. Tentunya kami sangat terbuka setiap apa kendala dari penulis, apa kebutuhannya dan tentunya kami tidak membatasi terkait secara paten bahwa paketnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengontak admin kami atau CS kami. Nanti akan kita bantu cari solusinya terkait apa kebutuhannya, Mbak Dinda. Bapak Ibu bisa langsung chat admin kami ya Pak, nanti dibantu untuk harganya. Baik, terima kasih Mbak Wakia. Mungkin untuk nomor chat konsultannya nanti boleh dibantu panitia untuk dikirim melalui grup chat. Di samping itu, silakan mengisi daftar hadir Bapak Ibu, karena setelah mengisi daftar hadir kami akan memberikan promo bagi eh, peserta webinar hari ini. Itu informasi dari panitia. Wah, luar biasa panitia Wah, hari ini. harus dimanfaatkan ini. Iya, betul itu Mbak, betul. Jadi Bapak Ibu boleh silakan mengisi daftar hadir dan klaim promonya. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terkait rekaman webinar, hari ini akan kami kirimkan melalui grup WhatsApp setelah nanti. Kemudian semoga webinar hari ini dapat memberikan wawasan baru, semangat baru, dan juga keyakinan baru bahwa publikasi ilmiah bukan sesuatu yang rumit jika dikelola dengan strategi yang tepat. Kami Dinas Media percaya bahwa setiap dosen memiliki gagasan berharga yang layak untuk dibaca lebih luas, dan kami ingin menjadi bagian dari perjalanan Bapak Ibu dalam mewujudkan karya tersebut. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Saya Dinda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.